Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Nita Apriali, NIM 190103061, kelas 5C. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkatan kognitif atau Los, Mos, dan Hos. Pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik meliputi ranah sikap atau efektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan psikomotorik. Makna autentik adalah kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian autentik. Teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan dan keterampilan intelektual atau akal, sehingga bisa disimpulkan ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dalam perkembangan kurikulum dalam pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi sikap atau efektif. Di sini menjelaskan tentang ranah efektif mencakup hal-hal yang berhubungan dengan sikap atau attitude sebagai manifestasi dari minat atau instinct, motivasi, kecemasan atau worth, kegelisahan, apresiasi perasaan, penyelesaian diri atau bakat. Teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi, keterampilan psikomotorik. Ini penampilan jenis-jenis ketiga. Di sini terdapat contoh penilaian kompetensi keterampilan pada KBM mata pelajaran matematika adalah A. Keterampilan dalam memuat sketsa. B. Keterampilan dalam melukis objek geometri dengan menggunakan sepasang segitiga siku-siku atau jangka dalam membuat garis sumbu, garis bagi sudut, garis tinggi, garis berat, segi banyak beraturan, dan lain sebagainya. C. Keterampilan menggunakan kalkulator atau mahir dalam mengoperasikan rumus statistik pada kalkulator. Yang D. Untuk calon pendidik atau calon guru mata pelajaran matematika, buat untuk kerja bisa berupa keterampilan dalam menggunakan alat peraga matematika, menjelaskan sampai pada konteks. Pengertian penilaian host. Penilaian host adalah penilaian yang melibatkan keterampilan host siswa antara lain kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, kreatif, pemecahan masalah tidak rutin, nol algoritmati, analisis, evaluasi, mencipta, melibatkan pembentukan konsep, pemikiran kritis, kreativitas, penyelesaian masalah, representasi mental, penggunaan aturan, penalaran, dan pemikiran logis, atau membutuhkan pemikiran ketingkatan yang lebih tinggi daripada hanya menyatakan kembali fakta. Yang kedua, mengukur kemampuan tingkat tinggi. Mengukur kemampuan tingkat tinggi, kemampuan berpikir, salah satu kompetensi penting yang dituntut dimiliki oleh peserta didik pada zaman modern. Adapun kreativitas misalnya dapat menyelesaikan masalah dalam host terdiri atas yang pertama kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak familiar,
kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, menemukan model-model penyelesaian baru yang berada dengan cara-cara sebelumnya. Yang ketiga, berbasis kontekstual. Permasalahan nyata dalam kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat dunia perhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan host, sikap dan perilaku positif dari peserta didik, serta memperbaiki pembelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Ongoing. Yang kelima, proses penilaian dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran yang bersifat ongoing. Yang keenam, menggunakan bentuk soal yang beragam. Soal beragam dimaksud adalah dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes, dapat menjamin prinsip objektif dan dalam menggunakan gambar kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.